Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Jumat dan sekarang waktunya buat gue bawain Fantasy Premier League. Let's go. Oke, sekarang hari Jumat yang dimana hari libur, yang dimana sekarang bertepatan dengan hari raya Imlek ya. Selamat untuk yang merayakan tentunya. Dan juga hari ini gue memutuskan untuk mengupload video Fantasy Premier League di hari Jumat karena memang kayaknya kalau untuk di hari Kamis sudah nggak relevan lagi karena memang banyak banget yang berubah dan terjadi tentunya di H-2. Dan juga kayak hari ini aja ini banyak banget terjadi nih, salah satunya banyak juga pemain yang cedera. Dan untuk itu gue memutuskan untuk mulai buat video tuh di hari Jumat. Jadi untuk game week yang mulai di hari Sabtu gue akan upload di hari Jumat. Jadi mundur satu hari yang biasanya hari Kamis. Dan sekarang langsung aja untuk konten Fantasy Premier League yang bisa gue bawakan. Di antaranya ada tim review, tim selection, dan captain pick seperti biasa. Dan jadi langsung aja kita buka tim review untuk di game week ke-23 kemarin. Let's go. Yang dimana kali ini langsung aja gue nyalain screen recordernya, gak usah berlama-lama lagi. Dan tentunya untuk menghemat durasi ya karena di dua video gue terakhir tuh durasinya cukup panjang, bahkan sampai setengah jam. Dan kayaknya dimana target durasi gue 15 menit aja cukup mungkin. Dan atau mungkin untuk teman-teman yang punya masukan durasi yang tepat untuk Fantasy Premier League konten kali ini, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan selanjutnya langsung aja tadi gimana nyalain screen recorder ya. Yang dimana di game week kemarin gue mendapatkan poin kurang lebih 61 kalau nggak salah ya. Iya, 61 poin. Yang dimana udah kemarin tuh gue minus 4, jadi otomatis gue dapet poin tuh 57 ya. Bahkan di bawah rata-rata overall ya. Dan juga tentunya jauh di bawah rata-rata 10.000 besar ya. Dimana 10.000 besar average-nya tuh ada di angka 68. Jadi terpaut 11 poin ya. Dan juga gue kemarin jadi minus 12% ranknya. Yang terakhir gue lihat di FPL.net kemarin gue di peringkat 1,2 jutaan lagi, yang dimana kemarin sempat tren baik ya sampai ke 900.000, bahkan sampai 800.000 di pertengahan game week. Cuman sayangnya gue nggak bisa mempertahankan itu dan kembali turun ke 1,2 juta. Dan ini dimana untuk overall poinnya bisa gue tunjukin di sini, dimana gue overall poin memiliki poin 1.315 dengan overall rank 1.146.000 ternyata masih lebih baik dari 3 game week kemarin ya. Dimana 3 game week kemarin gue 1,2 juta, sekarang 1,1 juta, better ya. Dan juga untuk tim value gue ada di angka 99,4 dan di bank ada 1,9. Dan untuk GoFC seperti biasa, yang dimana gue panah merah tentunya ini untuk di liga-liga yang gue ikutin ya, cuman ada 1-2 liga yang panah hijau. Dan juga di GoFC kita lihat untuk pemuncak klasmen sementara masih Delevo, yang mana Delevo masih memuncaki daftar klasmen di total poin di 1541. Dan di peringkat 2 ada KST Pusat dengan Alif Januari dengan 1522. Dan selanjutnya langsung aja kita lihat tim review singkat, yang dimana kemarin tim review poin gue ya, dimana poin gue ada di angka 61. Dan juga untuk poin pemain gue nih, yang dimana kita breakdown singkat aja, dimana Sanchez dengan 5 poin masih menjadi kiper andalan gue, yang dimana tentunya poinnya nggak pernah 2 ya, maksudnya nggak pernah ngeblank poin dengan 2 poin aja gitu. Jadi minimal 5 dan biasanya 6, kemarin bahkan 9, cukup oke. Tapi sayangnya kiper pengganti gue Meslier yang 10 poin ya, jadi cukup agak ngenes juga 10 poin Meslier gak bisa gue gunakan. Dan juga dari back gue ada Alonso, dimana Alonso back baru gue yang ternyata hanya main di menit ke 60 ya, yang dimana tentunya cukup gak baik ya transfer gue ya, karena kemarin minus 4 untuk ambil Alonso dan Antonio. Ternyata pemain-pemain yang gue masukin ini gak lebih baik dari pemain yang gue keluarin ya. Bahkan Alonso gue keluarin dengan Cancelo, dimana Cancelo kemarin 2 poin kalau nggak salah ya. Dan juga ada Antonio kemarin nih gue ganti dengan Di Cordovarid 2 poin juga. Jadi nggak outscore juga sih sebenarnya, cuman tetap minus 4 itu membuat transfer gue fail ya untuk di game week ke-22 kemarin ke game week 23. Dan untuk pemain belakang masih ada Koval yang masih menjadi andalan gue dengan 6 poin. Lalu ada Dallas yang 12 poin, cukup mantap dengan 1 assistnya dan 1 clean sheetnya, dan juga bonus poinnya 12 poin, mantap. Dan juga ada Son yang kembali gacor dengan hadirnya Kane yang ada di squad lagi gitu. Dan tentunya itu membuat, ya bukan membuat ya, mensahihkan Son itu emang udah kayak sendal jepit ya sama si Kane ya, dan harus pasang, nggak bisa dipisah-pisah supaya poinnya gacor gitu. Jadi tentunya ketika ada Kane
tentunya Son juga keangkat naik dari poinnya Kane. Jadi entah itu golnya Son, asisnya Kane atau kebalikannya. Jadi untuk pertandingan selanjutnya kalau ada Kane berarti bisa dipercayakan Son untuk bisa ada di line up teman-teman semua. Dan juga ada Bruno Fernandes dengan gol yang sangat cantiknya ya, dimana dia R2 kotak tuh kalau di PES bisa placing bola yang sangat mantep ya golnya kemarin ya. Dan juga ada assist ke gol Cavani ya, dimana Cavani benar-benar ternyata pemain yang cukup oke, yang dimana benar-benar striker murni untuk naluri golnya tuh gede banget gitu, dimana dia udah mencetak 2 gol di 2 pertandingan terakhir juga cukup oke untuk bisa main besok di pertandingan melawan West Bromwich Albion ya, dimana itu pertandingan yang gue rasa bisa menjadi pertandingan yang kuncian untuk kapten tentunya juga, dan juga kuncian untuk poin-poin gede di situ tuh bisa jadi itu. Jadi tentunya bisa diproyeksikan pemain-pemain yang akan melawan West Bromwich Albion, salah satunya pemain MU di game week ke-24 besok. Dan juga kemarin gue ada Mohamed Salah dengan 7 poin, dimana Mohamed Salah mencetak 1 gol, yang dimana sayangnya tidak berhasil membawa Liverpool mendapatkan poin pada malam itu ya, dimana Liverpool kalah 4-1, yang dimana tentunya kesalahan Alisson tuh benar-benar harus dibayar mahal ya, dengan dimana waktu itu sempat 1-1 dan kesalahan Alisson membuat mental breakdown juga dari Liverpool, dan akhirnya membuat Liverpool kembali kebobolan di 2 gol selanjutnya, dan total menjadi pertandingan ini berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Manchester City. Sangat disayangkan Alisson blundernya, yang dimana itu membuat Liverpool bisa dipastikan musim ini nggak bisa bersaing merebutkan tahta juara tentunya. Jadinya harus rela untuk, kayaknya udah mulai rela untuk bisa melepas angan-angan juara di musim ini kayaknya Liverpool ya. Dan juga MU bahkan yang bisa naik berada di peringkat 2 memperebutkan tahta juara dengan Manchester City, yang dimana semoga Liverpool cepat balik ya ke performa terbaiknya kayak di musim lalu. Dan tentunya juga nggak bisa dipungkiri Liverpool mengalami banyak cedera juga, dan juga tentunya membuat skuadnya agak nggak balance ya, dimana pemain-pemain tengah dibuat jadi pemain back, dan itu tentu nggak balance sama sekali, dan tentunya membuat Liverpool nih dilanda badai yang cukup keras ya. Bahkan kemarin juga kabarnya ibunda dari Jurgen Klopp juga meninggal dunia, dan tentunya membuat Jurgen Klopp agak turun mentalnya, yang dimana semoga juga kita harapkan Liverpool bisa kembali naik ya performanya. Dan terus selanjutnya di lini tengah gue ada Maddison dengan 2 poin aja. Maddison dimana kali ini 0-0 ya Leicester City ya, pertandingan kemarin ya 2 poin ya, jadi nggak berbuat banyak, nggak mencetak gol dan assist, yang dimana Leicester tanpa Vardy juga sama halnya dengan Son tanpa Kane ya. Jadi kita harap di pertandingan selanjutnya bisa hadir ini Vardy nih, karena kayak kabarnya udah sembuh juga Vardy ya di game ke-24. Semoga bisa main di game ke-24. Dan juga 0-0 melawan Wolverhampton, dimana Wolverhampton memang juga cukup kuat ya untuk pertahanannya. Bahkan kemarin waktu lawan Chelsea juga 0-0, dan juga sama halnya Wolves juga kehilangan Jimenez, kayak tumpul serangannya. Jadi sekarang tinggal mengandalkan gimana pertahanan yang kuat untuk bisa bertahan di Liga Inggris musim ini. Dan selanjutnya di lini depan ada Antonio, yang dimana Antonio pemain yang gua transfer in di game kemarin dan gua nobatkan jadi kapten, ternyata nggak bisa berbuat banyak. Di luar statistik ternyata Antonio nggak bisa berbuat banyak, karena di statistik kemarin cukup oke dengan goal expected yang cukup tinggi melawan tim dengan expected kebobolan cukup tinggi. Gua rasa harusnya bisa lah 1 gol ya kan, cuman ternyata gagal, jadi nggak bisa berbuat banyak Antonio. Dan selanjutnya ada Lacazette yang 1 poin aja lagi. Gue nggak ngerti kenapa Lacazette nih, kemarin gue nggak nonton pertandingannya ya. Kalau nggak salah 1-1 apa ya, lawan Brighton, lawan Arsenal ya, lawan Aston Villa kalah 1-0 dengan golnya Watkins. Jadi ditambah dia diganti di menit 58 Lacazette, jadi 1 poin aja. Dan selanjutnya Bamford dengan 6 poin, dimana Bamford mencetak 1 gol cukup mantap melawan kemarin pertandingan Crystal Palace, 1 gol skor mantap Bamford. Dan pemain pengganti gue ada Soucek yang kartu merah 0. Lalu ada Stones dengan 2 poin, dan ada Holding 2 poin. Dan selanjutnya langsung aja kita buka pick team, yang dimana tim selection gue, yang dimana tim selection kali ini udah gue susun ya, dengan memasukkan, kalau nggak salah kemarin masukin Gundogan, gue ganti dengan Maddison, yang dimana Gundogan ini akan menghadapi Tottenham Hotspur dan menghadapi Everton di double game week ya, jadi 2 kali main di game week besok. Jadi tentunya gue masukin, dan langsung aja kita lihat pick team. Nah ya, dimana Gundogan gue masukin, gue ganti Maddison kemarin, dan sisanya nggak banyak berubah, yang dimana kiper masih Sanchez, gue percayakan akan melawan Aston Villa. Dan selanjutnya di back ada Alonso, yang dimana dia akan melawan Newcastle United, dan ada Koval yang dimana akan melawan Sheffield United di partai home.
Dan selanjutnya ada Stones, di mana Stones akan double game week City lawan Tottenham dan lawan Everton. Yang dimana Alonso bisa gue pastiin dia akan main ya, karena kemarin udah diistirahatin, dan juga kemarin kata Tuchel ya di konferensi persnya menyebutkan kenapa Alonso gak main, karena memang menjaga stamina si Alonso. Jadi udah bisa dipastiin bahwa Alonso ini bisa menjadi squad inti, dan juga Chilwell sebagai pelapis dari Alonso. Jadi kalau teman-teman yang masih punya Chilwell, gue saranin untuk bisa ngejual Chilwell dan ganti dengan aset City lain ya, aset Chelsea yang lain, contohnya kayak Alonso, atau sebenarnya bisa Thiago Silva awalnya bisa gue rekomendasiin, cuman kemarin cedera. Dan juga ada Rudiger, sebenarnya bisa gue rekomendasiin, cuman Rudiger jangan, karena dia kemarin juga gol bunuh diri yang cukup embarrassment ya, cukup agak memalukan ya, karena bolanya dibelokin arahnya Mendy jadi nggak bisa nebak, dan bisa ambil Azpilicueta juga bisa diambil. Dan untuk itu berikut pilihan pemain Chelsea yang bisa menjadi saran dari gua. Dan di lini tengah ada Soucek, di mana Soucek kemarin udah banding ya, di mana sebenarnya dia kartu merah di game week kemarin, cuman berhasil dibanding untuk hilang kartu merahnya, kayak sama halnya dengan Bednarek ya, pemain Southampton kemarin. Dan di lini tengah gua ada Kapten Fernandes, di mana Fernandes gue jadi kapten. Ya nanti akan gue bahas juga di Kapten Picks tentunya, akan melawan West Bromwich Albion. Kenapa gue ambil si Fernandes akan gue bahas di Kapten Picks selanjutnya, di segmen selanjutnya. Dan ada Muhammad Salah masih ada di squad gue, akan melawan Leicester City, yang mana gue pertahanin karena memang Liverpool nanti akan menghadapi fixture yang cukup enak di game week ke-27 ya. Dan rencananya juga di game week selanjutnya gue akan menjual Soucek, gue ganti dengan Jota kalau emang Jota udah sembuh ya, karena kabarnya juga Jota udah mulai berlatih, dan juga Jota udah mulai masuk squad ya. Jadi gue harap bisa segera main full 90 menit untuk bisa membantu lini depan Liverpool nih yang lagi lumayan ngaco nih. Dan tentunya selanjutnya ada Gundogan, dimana Gundogan seperti gue sebut tadi, gue masukin menggantikan Maddison karena memang dia menjadi pemain dengan expected goal tertinggi di 5 pertandingan terakhir, dan juga dia akan menghadapi double game week di game week besok, yang dimana ya minimal harusnya bisa main lah satu pertandingan ini ya si Gundogan ya. Jadi udah bisa jaminan dia akan dapat poin bermain juga. Dan selanjutnya ada lini depan, ada Antonio yang kabarnya cedera ya, dimana tadinya sebenarnya Antonio ini pengen gue transfer out, gue ganti dengan dapat Dominic Calvert-Lewin, cuman sayangnya DCL juga cedera kabarnya, jadi nggak bisa gue ganti juga, karena sebenarnya ntar gue minus 4, jadi gue nggak bisa mengambil resiko minus 4 untuk DCL yang hamstring kemarin waktu lawan Tottenham Hotspur ya di pertandingan FA Cup, yang dimana pertandingannya seru banget dengan kemenangan Everton 5-4 di babak perpanjangan, saling silih berganti memimpin, dan itu cukup oke, cukup seru. Dan juga pemainnya juga pemain-pemain yang inti dimasukin ya, kemana Mourinho sempat nggak masukin Kane di awal-awal, tapi akhirnya masukin Kane karena emang butuh gol. Dan untuk itu tentu aja Kane berhasil mencetak gol, menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali dipimpin 4-3, dan dimana shout out untuk Richarlison yang mainnya cukup oke, mantap banget di pertandingan kemarin. Dan selanjutnya di lini depanku masih ada Lacazette yang akan melawan Leeds United, yang dimana ini menjadi pemain pembeda gue, karena memang untuk template rating gue ada di angka 70%. Jadi untuk rata-rata pemain gue nih, pemain-pemain yang untuk di player rank gue memiliki effective ownership yang cukup tinggi ya. Dan jadi pemain-pemain yang menjadi star, maksudnya bisa menjadi sword, bisa menjadi pemain dengan raihan poinnya tinggi buat gue bisa naik ke OR yang lebih tinggi lagi, itu salah satunya Lacazette ini yang menjadi tumpuan gue untuk bisa naik ya. Dimana Lacazette aja kayaknya. Dan sebenarnya ada Dallas, cuman Dallas gue nggak mainin. Dan di lini pengganti gue ada Meslier lawan Arsenal yang panas 10 poin. Gue nggak pakai Sanchez. Selanjutnya ada Son ini, mas Son di lini tengah gue simpen ya, jadi nggak gue mainin. Cukup tindakan yang berani untuk mencadangkan Son, cuman gue lihat karena fixture melawan Manchester City, jadi kayaknya nggak bisa gue percayakan Son untuk bisa ada di line up gue. Tapi seenggaknya ada di urutan line up pertama gue. Jadi kalau misalnya Antonio nggak main, si Son bisa masuk. Jadi tentunya aman ya untuk pemain-pemain pengganti gue. Jika ada yang cedera nih aman banget, dimana ada Dallas juga, dan juga ada Holding di situ. Dan berikut untuk pick tim gue, yang dimana semoga bisa gacor ya. Dan juga untuk teman-teman yang punya saran untuk masukan untuk tim gue ini, gue sangat terbuka dan sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau nulis di kolom komentar di bawah untuk masukan-masukan yang berarti tentunya untuk gue bisa naik tentunya di overall rank. Dan selanjutnya kita buka Kapten Picks untuk di game week ke-24, yang dimana di game week ke-24 ini gue juga udah menyusun dan merangkum dari statistik yang ada ya. Salah satunya ada dari expected goal team, yang seperti biasa gue selalu melihat expected goal
tim awalnya untuk bisa memilih kapten. Di mana ada 4 tim yang berada di daftar tingkat kebobolan tertinggi ya, dimana di peringkat pertama ada Fulham yang akan double game week melawan Everton dan melawan Burnley. Selanjutnya di peringkat 2 ada, ada Burnley, yang dimana Burnley akan melawan Fulham di game week besok. Dan di peringkat ketiga ada Southampton, yang dimana Southampton sebenarnya akan melawan Wolverhampton yang lagi busuk juga lini depannya, jadi nggak bisa kita pilih untuk jadi kapten. Dan pilihan keempat ada West Bromwich Albion. West Bromwich Albion dengan tim daftar keempat rating expected goal against tertinggi ya. Jadi 4 tim ini sebenarnya bisa jadi lumbung gol untuk para tim lawannya. Jadi bisa kita pilih dari 4 tim ini lawannya siapa dan pemain yang bisa kita ambil sebagai kapten untuk dari segi statistik yang ada ya. Jadi untuk dari 4 nama tim ini, pilihannya pertama dari Fulham akan melawan Everton. Sebenarnya pilihan pertama gue tadinya ada DCL ya, Dominic Calvert-Lewin, karena dia juga akan double game week melawan City juga. Jadi prospek poin double-nya juga cukup oke, dan juga akan melawan Fulham juga. Jadi bisa jadi kapten sebenarnya dia kalau nggak cedera, tapi ya cuma sayangnya dia cedera, jadi pilihan itu kayaknya agak beresiko. Kalau dia nggak main bahaya banget. Dan pilihan kedua sebenarnya tadi ada Burnley ya, dimana Burnley akan melawan Fulham. Cuman kita nggak bisa milih pemain Fulham jadi kapten. Siapa pemain Fulham yang depan? Lukman. Cuman jangan terlalu beresiko. Tapi kalau emang teman-teman mau ngambil Lukman sebagai garis keras diferensial bisa banget. Cuman gue gak merekomendasikan, tentunya terlalu berbahaya. Lalu ada Southampton yang akan melawan Wolverhampton. Jadi Wolverhampton lini depannya juga lagi gak bagus. Teman-teman bisa pilih Podence, mungkin Podence sudah sembuh ya. Dan juga ada Neto untuk bisa jadi kapten. Cuman kayaknya bukan pilihan yang bagus juga. Dan pilihan keempat ada West Bromwich Albion. Ini benar, West Bromwich Albion ini akan melawan Manchester United. Tentunya akan menjadi pilihan yang bagus untuk bisa menjadi kapten dari pemain-pemain dari MU ini nih. Salah satunya ada Bruno tentunya, yang dimana Bruno bisa menjadi tameng untuk teman-teman semua dalam meraih poin ya, karena Bruno efektif awareness tinggi ya di segala tires ya. Dan juga kemarin baru cetak gol juga, dan juga di 2 game week terakhir berhasil mencetak poinnya cukup oke juga, dan tentunya bisa menjadi poin yang bagus lah untuk teman-teman bisa meraih hasil penuh ya. Dan tentunya gue rekomendasikan Bruno Fernandes untuk jadi kapten. Dan selanjutnya di MU sebenarnya juga ada pemain yang lagi oke banget, Cavani. Dimana Cavani ini berada di peringkat ketiga dari goal expected ya, untuk daftar goal expected sejauh ini ya di sebulan terakhir. Cuman sayangnya Cavani dari statistik yang gue baca, dia memiliki pola menit bermain yang cukup agak meresahkan ya oleh Gunnar Solskjaer ya, karena si Cavani ini bisa gue kasih lihat di unjuk nih poin-poinnya nih, dia selalu bersilih berganti 90 menit, 20 menit, 90 menit, 20 menit, 90 menit, 20 menit. Jadi dia main on off ya. Jadi kadang main sekali sekali enggak, sekali main sekali enggak. Jadi itu yang membuat agak beresiko untuk di game week besok, karena di game week kemarin dia udah main 90 menit. Dan artinya kalau melihat pola yang ada, dia kayaknya harusnya di game week besok dia akan main sebagai pengganti, dan itu tentunya nggak bagus untuk teman-teman semua bisa jadiin kapten Cavani ya. Maka dari itu pilihan yang paling oke sebenarnya ada di Bruno Fernandes. Jadi kenapa gua memilih untuk Bruno Fernandes sebagai kapten di tim gua kali ini, karena memang akan melawan West Bromwich Albion, dan juga MU menjadi tim dengan goal expected tertinggi kedua setelah Manchester City di 5 game week terakhir. Dan untuk itu menjadi alasan gua kenapa memilih Bruno Fernandes, dan juga menjadi rekomendasi dari gua untuk bisa teman-teman gunakan Bruno Fernandes sebagai kapten di game week ke-24. Dan berikut untuk konten yang gue berikan, Captain Picks, Team Selection, dan Team Review yang bisa gue kasih di game week ini, yang semoga bermanfaat tentunya untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game week ke-24 nanti gitu. Dan juga thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton, dan juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan, punya masukan, punya kritik dan saran, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih untuk teman-teman yang mau ngasih saran, ngasih kritik, atau ngasih masukan, khususnya untuk tim gue kali ini. Dan juga untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah, agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League dan sepak bola dari channel ini di game-game selanjutnya. Dan juga sekali lagi thank you banget dari gua untuk teman-teman yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Irsyad. Peace out.